Perkenalkan, saya Witri Miranda Buitom. Video ini untuk memenuhi tugas praktikum Alpro bab yang keempat untuk soal nomor 3. Nah, langsung saja ke soalnya. Tanpa menggunakan pernyataan kondisi if, else if, dan else, buatlah program untuk mengonversi bilangan desimal 1 hingga 3999 ke bilangan Romawinya. Nah, pertama itu untuk deskripsi programnya. Program ini bertujuan untuk mengonversi bilangan desimal ke angka Romawi. Pengguna akan diminta untuk memasukkan angka desimal, yaitu angkanya dari 1 sampai 3999. Lalu akan masuk mengonversi angka ke Romawi. Nah, program menggunakan perulangan while untuk mengurangi nilai bilangan desimal secara bertahap. Setiap pengurangan dilakukan berdasarkan aturan angka Romawi dengan pencetakan simbol yang sesuai. Proses ini dilakukan dari nilai terbesar yaitu 1000 yang angka Romawinya itu M hingga terkecil 1 yaitu ini I besar. Setelah seluruh konversi, program akan mencetak hasil dalam format angka Romawi. Untuk flowchartnya, start, kemudian input n, variabel n, lalu masuk ke pernyataan while. Nah, dimana di sini ketika n lebih dari atau sama dengan 1000, maka dia akan mencetak m. Lalu masuk ke operasi n diisi diisi dengan n dikurang 1000. Nah, dia akan masuk ke while lagi untuk mengecek apakah nilai n lebih besar atau sama dengan 1000. Jika ya, dia akan mencetak m lagi. Kemudian n sama dengan n dikurang 1000. Nah, masuk lagi ke sini. Nah, ketika n-nya sudah tidak memenuhi, n tidak lebih besar sama dengan 1000, maka dia masuk ke pernyataan while kedua, di mana dia akan memeriksa apakah n lebih dari sama dengan 900. Ketika n lebih dari sama dengan 900, dia akan mencetak cm sebagai simbol Romawinya. Nah, kemudian n diisi dengan n dikurang 900. Kemudian dia masuk lagi memeriksa apakah n masih lebih besar sama dengan 900, kemudian dia mencetak cm. Nah, jika tidak memenuhi ini lagi, dia akan masuk ke while yang ketiga. Sama seperti ini, yang pertama sama yang kedua, dia juga akan memeriksa apakah n lebih dari sama dengan 500. Jika ya, dia akan mencetak D. Nah, kemudian n-nya akan disimpan dengan n dikurang 500, lalu dia masuk lagi memeriksa. Nah, jika tidak terpenuhi lagi, dia akan masuk ke memeriksa apakah n lebih dari sama dengan 400. Jika ya, dia akan mencetak CD, kemudian n diisi dengan n dikurang 400. Nah, begitu seterusnya. Lalu dia masuk ke sini, jika sudah tidak memenuhi di sini, dia akan masuk lagi memeriksa apakah n-nya sekarang itu lebih dari sama dengan 100. Jika ya, dia akan mencetak C, kemudian n akan diisi dengan n kurang 100. Lalu dia akan memeriksa lagi apakah n-nya masih lebih besar dari 100. Jika sudah tidak memenuhi, dia beralih ke while yang lain lagi, di mana dia akan memeriksa apakah n yang sekarang itu lebih dari sama dengan 90. Jika ya, dia akan mencetak SC, kemudian n-nya diisi dengan n dikurang 90, begitu seterusnya hingga ke while yang terakhir, di mana dia akan memeriksa apakah n lebih dari sama dengan 1. Jika ya, dia akan mencetak ini I, lalu n sama dengan itu diisi dengan n dikurang 1. Lalu dia akan memeriksa lagi apakah n-nya masih lebih dari sama atau sama dengan 1. Nah, jika tidak, dia akan mencetak ini sebagai enter NDL, lalu dia akan ke n. Nah, misal kita ambil contoh 1500.
1500. Nah, masukkan n-nya 1500. Apakah 1500 lebih besar atau sama dengan 1000? Ya, dia true. Nah, kemudian dia akan mencetak M. Nah, N yang sekarang itu diisi dengan N-nya tadi 1500 dikurang 1000. Nah, 500 kan, N-nya sekarang itu 500. Dicek lagi apakah 500 lebih dari sama dengan 1000? Tidak, maka dia false. Nah, masuk lagi ke sini. Apakah 500 lebih dari sama dengan 900? Tidak. Nah, langsung ke while yang ketiga. Apakah N lebih dari sama dengan 500? Ya, 500 kan tadi N-nya, sisa N-nya itu 500, maka dia mencetak D. Lalu di sini N sama dengan tadi N-nya 500 dikurang 500, 0. Nah, dicek lagi, kan 0 lebih dari sama dengan 500? Tidak, maka di sini dan seterusnya, kan sudah 0, berarti dia sampai ke sini juga dicek, tidak kan, maka dia langsung N. Jadi hasilnya itu nanti MD 1500 MD. Kalau kita ambil misalnya itu 4, N-nya 4, maka kalau ke sini kan tidak memenuhi ya semuanya, langsung ke sini. 4 lebih dari sama atau sama dengan 4? Ya, maka dia langsung mencetak 4. Kemudian sini N-nya diisi dengan 4 dikurang 4, 0, habis langsung N-nya. Terus dimasukin ke sini pun 0 lebih dari sama dengan 1 itu tidak memenuhi lagi. Misal kita ambil contohnya 2, masukin ke sini N lebih dari sama dengan 2, tidak kan, N lebih 2 lebih dari sama dengan 4, tidak, maka di ke sini 2 lebih dari sama dengan 1, iya, maka dia mencetak ini. Lalu N itu sekarang diisi dengan 2 dikurang 1, 1, N sekarang 1, cek lagi apakah N 1 lebih dari sama dengan 1, ya dia mencetak ini lagi. Kemudian di sini N nya sekarang 1 dikurang 1, 0, habis. Nah, dia false. Lalu N dicetak del lalu N, jadi hasilnya nanti 2 seperti ini. Kemudian untuk pseudocode-nya atau algoritmanya ini mendeklarasikan variabel itu dengan tipe data integer bilangan bulat, dan mulai begin baca variabel n, lalu masuk ke kondisi ke perulangan while. Nah, sini ketika apakah di sini akan diperiksa ketika dimasukkan nilai n, apakah nilai n lebih dari sama dengan 1000. Jika ya, maka dilakukan ini pencetakan cetak M, lalu N diisi dengan N dikurang 1000, lalu ini N untuk menutup while yang pertama ini, lalu masuk ke while yang kedua, dicek lagi, diperiksa apakah memenuhi atau tidak. Jika tidak, dia akan keluar, dia tidak akan dijalankan yang ini, lalu masuk ke while yang ketiga seperti itu. Sama seperti flowchart-nya tadi, ketika dimasukkan dia akan mengecek satu persatu perulangan while ini. Seperti ini. Misal kita ambil contohnya lagi 15. Nah, untuk ini kan sampai lebih dari sama dengan 40 nggak memenuhi. Jadi di sini dia akan diperiksa 15 lebih dari sama dengan 10, ya, maka dia akan mencetak X, lalu ini N-nya diisi dengan 15 dikurang 10, 5. Nah, dia akan menyimpan nilai N itu 5. Cek lagi di sini kan, ketika dimasukin lagi ke sini kan nggak memenuhi lagi, pasti keluar dari while ini. Lalu diperiksa lagi apakah 5 lebih dari sama dengan 9, tidak kan, berarti dia nggak menjalankan ini. Lalu dicek lagi di sini apakah 5 lebih dari sama dengan 5, iya, maka dia masuk dan mencetak V. Lalu N itu sekarang 5 dikurang 5, 0, habis. Nah, berarti itu hasilnya cuma XV untuk 15, seperti itu.
langsung saja kita ke programnya. Masukkan file header include stream. Dimana include stream ini itu untuk penggunaan kode seperti cin, cout, dl di dalam program. Jadi file header ini sudah memanggil kode-kode tersebut sehingga kita dapat menggunakan kode tersebut di dalam program kita. Lalu using name space std. Nah, ini tuh untuk supaya kita cukup menuliskannya di dalam program kita sekali saja. Jadi untuk di dalam program nanti pada bagian depan setiap kode seperti cin, cout, dan yang lainnya itu tidak perlu lagi menambahkan std. Lalu in main ini sebagai fungsi utama. Nah, fungsi utama maka ini yang akan pertama dibaca oleh program. Lalu dibatasi dengan kurung kurawal terbuka ini sebagai begin dan kurung kurawal terbuka sebagai n-nya. Kita deklarasikan variabelnya tadi ada n, cuman n dengan tipe data integer bilangan bulat. Lalu kita cetak ke layar kalimat masukkan bilangan desimal antara 1 hingga 3999. Nah, seperti ini. Lalu ini variabel dibaca variabel n. Kita tampilkan lagi ke layar, kita cetak ke layar kalimat bilangan Romawi. Lalu masuk untuk mengonversinya kita menggunakan while n lebih dari sama dengan 1000. Nah, jika ya sebenarnya ini kita bisa membuatnya di bawah, maka dia akan mencetak cout m. Lalu n-nya itu sekarang diisi dengan n dikurang 1000. Nah, seperti ini. Waktu kita ini, jadi ini tuh bisa juga langsung nyambung aja ke samping biar kelihatan rapi, lebih simpel ya, seperti itu. Setelah kita pindahkan, sekarang cek apakah 900. Kalau lebih dari 900, jika ya dia mencetak cm. Kemudian n-nya itu sama n dikurang 900. Nah, itu kita buat ke buat sebaris-sebaris saja. Seperti ini. Kemudian ketika n lebih dari sama dengan 500, maka dia mencetak d. Kemudian n itu sama dengan n dikurang 500.
while lagi n apakah ketika n lebih dari sama dengan 400 ya. Maka dia akan mencetak cout CD dan n sama dengan n dikurang 400. While lagi ketika n lebih dari sama dengan 100, dia akan mencetak cout C lalu n-nya itu sama dengan n dikurang 100. While lagi lebih dari sama dengan 90. Cout 90 itu XC. Kemudian n sama dengan n dikurang 90. While ketika n lebih dari sama dengan 50, maka dia akan mencetak cout L kemudian n sama dengan n dikurang 50. While lagi sekarang ketika n lebih dari sama dengan 40, dia akan mencetak XL itu permohonan 40, n sama dengan n dikurang 40. While lagi jadi dia mengecek satu-satu kondisi while ini, karena kan contohnya 1500 pasti dicek masih ada sisanya 500, kemudian cek di sini enggak, kemudian cek di sini jika 1501 misal 1501. Nah pas dimasukkan while pertama kan sisanya itu dicetak M lalu sisanya itu 500, kemudian diperiksa while kedua nggak memenuhi, diperiksa while yang ketiga dia memenuhi, dia mencetak D tadi M D, kemudian dikurangkan 501 dikurang 500 sisanya 1, dicek lagi di sini enggak memenuhi, sampai itu sebabnya kita menggunakan while sampai n-nya lebih dari sama dengan 1. Jadi dia memeriksa setiap kondisinya, setiap perulangan while 40 10. Seperti yang kita ketahui juga kan untuk angka Romawi itu ini yang perlu sebagai perulangannya, karena itu sama seperti angka biasa, untuk makin besar dia hanya berubah bilangan terbesarnya saja, seperti puluhannya atau ratusannya, seperti itu. Ini X. Kemudian jangan lupa semikolonnya ini, n sama dengan n dikurang 10. Selanjutnya itu yang berbeda itu ada 9. Ada 9 kita perlu karena kan 9 itu tanda angka Romawi itu berbeda, dia
X N lebih dari sama dengan 9. Cout X N sama dengan N dikurang 9. Lanjut lagi 5. While ketika N lebih dari sama dengan 5, maka dia mencetak V. Kemudian N-nya sama dengan N dikurang 5. Ini juga untuk ini ada semikolon semuanya. Jika tidak, nanti maka programnya itu akan error. Kecuali dia untuk kondisi itu tidak perlu menggunakan semikolon, bahkan semikolon tidak digunakan. Kemudian while 4, karena 4 juga tandanya itu berbeda. Yang lebih dari sama dengan 4, maka dia mencetak IV. Dan N sama dengan N dikurang 4. Lanjut ke 1 terakhir. Kalau 3 kan itu double kan, V-nya seperti itu. Jadi dia nggak perlu lagi, hanya perlu perulangan. Jadi tidak perlu menuliskannya sebanyak. Untuk mencari pasal 3999 tidak perlu memasukkan semua ke dalam program. Menggunakan perulangan. N sama dengan N dikurang 1. Semikolon. Nah, kemudian di sini kita cetak, bukan dicetak, ini sebagai enter, NDL. Nah, seperti ini saja. Ini kita run. Nah, kita masukin misalnya 2897. Nah, ini MMDCCC. Kita perhatikan kan 2897 kita masukkan ke sini yang pertama. 2897 lebih dari sama dengan 1000 ya. Maka dia mencetak M. Kemudian N-nya sama dengan 2897 dikurang 1000 tuh 1897. Dia kembali lagi mengecek ini, apakah 1897 lebih dari sama dengan 1000? Iya, maka dia mencetak M lagi. Maka M-nya double. Kemudian di sini ini dikurangkan lagi 1897 kurang 1000. Sisanya itu N sekarang 897. Nah, dicek lagi ke sini apakah 897 itu lebih dari sama dengan 1000, nggak memenuhi lagi, maka keluar dari perulangan while yang ini, masuk ke while yang kedua, dicek lagi apakah 897 lebih dari sama dengan 900. Tidak, dia tidak memenuhi, maka dia tidak menjalankan statement yang ada di pada while yang kedua. Kemudian dia mengecek lagi di while yang ketiga, apakah 897 lebih dari sama dengan 500? Iya, dia mencetak D. Ini D. Nah, kemudian dikurangkan 897 dikurang 500, 397. Apakah 397 lebih dari sama dengan 400? Enggak, dia keluar. Lalu cek while yang ketiga, begitu seterusnya, sehingga angkanya itu tidak perlu lagi memenuhi hingga N-nya 0. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.